Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nasir. Saya mahasiswa PPG Guru Tertentu tahun 2024, piloting tahap 2 dari Universitas PGRI Silampari dengan nomor induk mahasiswa 401241480. Hari ini 10 Oktober 2024 saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN yang dilaksanakan di SMP Negeri 3 Sawang. Mohon untuk dosen penguji untuk menilai video pembelajaran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik. Kok lemah? Selamat pagi anak-anak. Baik. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Semoga kalian sehat selalu. Bapak juga. Semoga pembelajaran kita hari ini pun berjalan dengan lancar. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Coba ketua kelas pimpin doanya. Mari semuanya kita berdoa. Berdoa duluan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar sampai dengan pembelajaran usai. Jadi sekarang Bapak ingin mengabsen kalian, tolong nanti yang Bapak panggil namanya, mohon dijawab dan angkat tangan. Yang pertama, Munawir. Haidir. Alhamdulillah hadir semua hari ini. Untuk menambah rasa nasionalisme kita, mari sama-sama kita menyanyikan lagu himne Aceh. Kita persilakan sekarang kawan kita Nailus untuk memimpin lagu. Terima kasih kita ucapkan kepada kawan kita Nailus yang telah memandu lagu himne Aceh. Kemudian Bapak akan menampilkan video motivasi. Nanti kalian lihat video tersebut dan kalian ambil apa hikmah yang ada di video tersebut. Coba kalian amati video di depan. Apa yang ada di lakukan? Apa motivasi yang dapat kita ambil dari video tersebut? Bisa? Coba? Nggak apa-apa, nggak ada yang salah di sini. Kita belum masuk dalam pembelajaran kita. Cuma ini motivasi yang sering terjadi. Apa? Jawab aja, nggak ada yang salah. Coba. Ada yang mau jawab? Yang lain? Tadi udah ada berani, menolong, membantu, apa? Pikiran. Kalau kita ingin berbuat baik, kita nggak mesti kita punya jabatan. Kita orang biasa aja bisa menolong orang. Tadi yang dia nolong bukan cuma satu orang, tapi ribuan orang karena pohon tumbang di jalan. Begitulah dengan kita. Berarti kalau kita ke sekolah, waktu kita ke sekolah, kalau kita melihat ada batu yang terletak di tengah jalan, kita bisa pindahkan. Kita juga termasuk itu dia. Kalau kita ingin berbuat baik, kita nggak mesti harus melihat orang, tapi berbuat baiklah. Oke? Udah.
Masih ingat nggak materi kita di minggu yang lalu tentang bilangan? Masih ingat kan? Masih. Apa itu bilangan bulat? Masih ingat nggak? Apa itu pengertian dari bilangan bulat? Bilangan positif 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian dia ada jenis-jenis bilangan. Apa saja jenis bilangan? Bilangan bulat, bilangan pecahan, bilangan irasional, bilangan prima, bilangan komposisi, bilangan genap dan bilangan ganjil. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan pengertian dari faktor suatu bilangan. Itu yang pertama. Kemudian ada menentukan faktor dari suatu bilangan tertentu. Kemudian ada mengidentifikasi bilangan prima. Jadi sebelum kita masuk ke materi kita ice briefing dulu. Ya, Bapak pandu, kalian ikuti biar kita semangat belajar. Jadi sekarang Bapak akan menampilkan video tentang materi kita hari ini. Nanti kalian tolong catat di mana ada yang kalian kurang paham, nanti boleh tanyakan ke depan. Jadi di video ini ada penjelasan tentang materi kita hari ini, faktorisasi bilangan prima. Pengertian bilangan prima ya. Kita tahu dulu bahwa ada yang namanya bilangan asli. Bilangan asli. Kemudian ada juga yang namanya bilangan cacat. Kemudian bilangan prima. Ya, kita tahu dulu bilangan asli. Bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian bilangan cacat ini dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian kita tahu bahwa pengertian dari bilangan prima, saya tuliskan, bilangan prima adalah bilangan asli ya. Bilangan prima itu adalah bilangan asli yang hanya dapat ya, yang hanya dapat dibagi oleh bilangan 1 ya, dan bilangan itu sendiri. Dan bilangan itu sendiri ya. Saya ulangi, bilangan prima adalah bilangan asli yang hanya dapat dibagi oleh bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Kita tahu bahwa bilangan asli, saya tuliskan di atasnya, adalah dimulai dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya, saya berikan contoh bilangan prima ya. Bilangan prima contohnya 2, kemudian berapa lagi? 3, kemudian 5, kemudian 7, kemudian 11 ya, dan seterusnya. Kita tahu bahwa bilangan prima itu hanya memiliki 2 faktor saja, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Bilangan yang mempunyai 3 faktor atau lebih itu tidak merupakan bilangan prima. Nah, ini yang perlu diketahui bahwa bilangan prima itu biasanya berbentuk bilangan ganjil. Nah, ini 3, 5, 7, 11. Nah, ini bilangan prima biasanya itu berbentuk ganjil. Nah, namun tidak semua bilangan ganjil
Ya, tidak semua bilangan ganjil itu merupakan bilangan prima. Contohnya, ini kan ada 9. 9 itu tidak merupakan bilangan ganjil karena mempunyai berapa faktor. Kita hitung untuk mencari faktornya. Bisa dibagi 1 dapat 9. Bisa dibagi berapa lagi? 3 dapat 3. Kemudian 9. Satu faktornya ada 1, 3, 9. Berarti 9 ini tidak merupakan bilangan prima. Ya, saya ulangi sekali lagi. Biasanya bilangan prima itu berbentuk ganjil. Ya, namun tidak semua bilangan ganjil adalah bilangan prima. Contohnya tadi 9. Ada lagi 15. Ada lagi 25. Ini juga tidak merupakan bilangan prima. Nah, sekarang bilangan prima yang tidak ganjil, ya, tidak semua bilangan ganjil juga adalah bilangan prima, dan tidak semua bilangan prima adalah bilangan ganjil. Tidak semua bilangan prima adalah bilangan ganjil. Contohnya di sini adalah 2. 2 ini merupakan bilangan genap. Nah, bilangan genap yang merupakan bilangan ganjil hanya 1, yaitu 2. Bilangan prima yang tidak ganjil adalah 2, hanya 1 saja yang genap. Pengertiannya seperti itu. Nah, sekarang misalkan kita disuruh mencari atau menentukan apakah ini bilangan prima atau tidak. Contoh, ya, saya buatkan contoh. Contoh soal. Di antara bilangan berikut, Belum dicatat, nanti mungkin ada yang kurang paham, boleh tanyakan. Oh, Pak, ini dari mana ke mana? Kok bisa ini seperti ini? ya, Boleh di tanyakan. antara bilangan berikut manakah yang merupakan bilangan prima? Ya, tanda tanya. A 17, B 45, C 31, dan D 21. Nah, kita jawab nomor A. Ya, caranya bagaimana? Kita harus menentukan faktor dari 17 dengan cara seperti apa? Yang seperti video di sebelumnya. Ini saya tuliskan, maaf, saya tulis ini tidak digunakan, saya tulis di sebelah kanannya. 17 ini mempunyai berapa faktor? Kita hitung. Bisa dibagi 1 dapat 17. Kemudian dibagi 2 bisa tidak? Tidak bisa. 3 tidak bisa. 4 tidak bisa. 5 tidak bisa. 6 tidak bisa. 8 tidak bisa. 9 tidak bisa. 10 tidak bisa. Nah, berarti lanjut 17 dan 1. Nah, ini 17 merupakan bilangan prima karena apa? Hanya mempunyai 2 faktor, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi bilangan 17 ini apa? Merupakan, nah, saya tulis merupakan bilangan prima. 17 merupakan bilangan prima. Kemudian yang B, ya, yang B ini 45. Kita buat atau kita cari faktornya. 45 dibagi 1 dapat 45. Kemudian dibagi 2 tidak bisa. 3 bisa. Dibagi 3 dapat 15. Kemudian dibagi 4 tidak bisa. Dibagi 5 dapat 9. Bagi 6 tidak bisa. 7, 8. Dibagi 9 dapat 5. Kemudian kalau ini sudah 5, 9, 95 ini kan sudah sama. Kemudian kita lanjutkan ke 15 yang bawah ini. Dapat berapa? Dapat 3, kemudian 45 dapat 1. Artinya di sini 45 ini mempunyai 1, 2, 3, 4, 5, 6, mempunyai 6 faktor. Jadi 4. Sebentar, coba lihat dulu ke depan yang nomor A, 17 itu termasuk bilangan
termasuk faktorisasi bilangan prima yang nomor B, 45. Yang pertama dia 45 bisa dibagi dengan 1, bisa dibagi dengan 3, bisa dibagi dengan 5, bisa dibagi dengan 9, bisa dibagi dengan 15, bisa dibagi dengan 45. Berarti faktorisasinya dia ada 1, 3, 5, 9, 15, 45. Itulah yang termasuk dalam faktorisasi bilangan prima. Tidak merupakan bilangan prima. Caranya seperti itu. Untuk menentukan apakah bilangan itu merupakan bilangan prima atau tidak. Yang C sekarang 31 ya. Ini bisa dibagi 1 dapat 31, dibagi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Tidak bisa hanya 31 dan 1. Berarti itu 31 ini merupakan bilangan prima. Kemudian yang terakhir adalah 21 yang D. 21 ini merupakan bilangan prima tidak? Dibagi 1 dapat 21, dibagi 2 tidak bisa, dibagi 3 dapat 7, dibagi 7 dapat 3, dibagi 21 dapat 1. 21 mempunyai 1, 2, 3, 4, mempunyai 4 faktor, maka 21 ya. Jadi 21 tidak merupakan atau tidak bilangan prima. Ya. Saya ulangi sekali lagi, pengertian dari bilangan prima adalah bilangan asli yang hanya dapat dibagi oleh bilangan satu dan bilangan itu sendiri. Ya. Di sini ada soalnya 17, 45, 31, 21 yang merupakan bilangan prima. A ini merupakan bilangan prima, kemudian dan C 45 dan 21 ini tidak mempunyai tidak bilangan prima karena mempunyai lebih dari 2 faktor ya. Ini sudah ada tadi penjelasannya. Oke. Sudah kita lihat penjelasan dari faktorisasi bilangan prima. Ada yang kurang jelas ataupun ingin ditanyakan, Pak, bisa ulang nggak? Ataupun apa? Ada? Jadi, Bapak ulang sedikit lagi. Faktor dari 20. Kalau 20 itu bisa dibagi 1, 2, 4, 5, 10, 20. Berarti faktorisasinya 1, 2, 4, 5, 10, 20. Kemudian ada 25. Berapa faktornya? 25. Dimulai dari 1, 5, 25. Kemudian ada 28. Berapa faktornya? 1, 2, 4, 7, 14, 28. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, Bapak akan membagikan kelompok. Jadi sekarang Bapak akan membagikan LKPD-nya. Jadi nanti masing-masing kelompok akan menjawab LKPD-nya dan Bapak akan menilai siapa yang cepat, siapa yang paling benar, dan siapa yang paling kompak. Nanti waktu ke depan presentasi ke depan satu-satu nanti. Oke, Bapak bagi. Ini kelompok 1 ya. Coba lihat. Di sini ada lampiran kerja peserta didik. Coba lihat di LKPD-nya. Lembar kerja kelompok. Materi kita menentukan faktorisasi suatu bilangan dan mengidentifikasi bilangan prima. Materi pokoknya faktor suatu bilangan. Kemudian ada pengertian bilangan prima. Kemudian mengidentifikasi bilangan prima. Adapun tujuan pembelajarannya hari ini, siswa dapat menentukan faktor suatu bilangan. Kemudian siswa dapat menjelaskan pengertian bilangan prima. Kemudian siswa dapat mengidentifikasi bilangan prima. Lanjut, langkah-langkah menentukan faktor suatu bilangan. Di sini ada tabel. Yang sebelah kiri
Dia ada 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Jika dikali 12 berapa hasilnya? Hasilnya sebelah kiri nanti kita isi. Udah, kemudian berdasarkan double 12 merupakan hasil perkalian dari 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4, 4 kali 3, 6 kali 2, dan 12 kali 1. Bilangan 1, 2, 3, 4, 6, dan 12 disebut faktor dari bilangan 12. Ada yang ingin bertanya? Kalau nanti kurang paham ataupun kurang ngerti, boleh tanyakan. Tapi sebaiknya kalian kerjakan di dalam kelompok, bentuk tim dalam kelompok, kerjasama mana yang lebih cepat. Jadi Bapak akan kasih waktu 20 menit untuk kerjakan kelompok. Ada yang sudah siap? Tidak. Belum? Lanjut. Nanti kalau sudah siap, siapa dulu yang presentasi ke depan? Berarti dia yang paling bagus. Tapi nanti kita lihat dulu mana yang benar. Jangan lupa tulis nama kelompok ya. Ada kelompok bilangan, boleh nanti dalam matematika aja kita gunakan. Boleh bangun ruang, boleh bilangan, terserah. Jangan lupa tulis nama kelompok. Ya. Apa? Gak apa-apa. Ini ya. Ya. Sudah di. Ayo, kelompok mana yang mau maju ke depan? Kelompok 4. Ayo, coba kelompok 4 ke depan. Presentasi. Perkenalkan nama anggota kelompok, nama kelompoknya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Al-Jabbar Ini mempresentasi ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. hasil kelompok kami. Nomor 1, paslon. Perkenalkan, nama saya Nendul Sayati, di samping saya ada. Perkenalkan, nama saya Syamara Gatullah, di samping saya. Perkenalkan, nama saya Kasisa, di samping saya. Perkenalkan, nama saya Syibran Faridi, di samping saya. Perkenalkan, nama saya Rizky Afiansyah. Satu dikali 12, 12. Dua dikali 2 dikali 12, 24. Tiga dikali 12, 36. 4 dikali 12, 48. 6 dikali 12, 22. 8 dikali 12, Suara yang besar. 44. Berdasarkan tabel tersebut, 12 merupakan mahasiswa perkalian dari 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4, 4 kali 3, 6 kali 2, dan 12 kali 1. Bilangan 1, 2, 3, 4, 6, dan
Lanjut. Bilangan prima adalah bilangan bulat positif yang memiliki tepat dua fakta, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Dengan demikian, bilangan prima tidak dapat dibagikan oleh bilangan lain. 1 didirikan sendiri. Contoh bilangan prima antara 1 hingga 100 adalah contoh bilangan prima antara 1 hingga 100 adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya. Bilangan prima memiliki peran penting dalam matematika, terutama dalam teori bilangan, karena mereka adalah blok batuan dasar untuk semua bilangan bulat positif melalui faktorisasi. Sudah? Kita kasih applause buat kelompok 4 yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka. Kasih applause. Selanjutnya, kelompok mana? Sudah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktunya udah tinggal beberapa menit lagi, jadi hari ini pembelajaran kita telah usai. Jadi sebelum kita menutup pelajaran kita, jadi Bapak menyimpulkan materi kita hari ini, yaitu faktorisasi bilangan prima. Ada yang tahu faktorisasi bilangan prima? Apa itu bilangan prima? Masih ingat bilangan prima adalah? Ya, apa? Bilangan prima adalah bilangan bulat positif yang memiliki tepat dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Dengan demikian, bilangan prima tidak dapat dibagi oleh bilangan lain selain 1 dari dirinya sendiri. Oke. Nah, jadi Bapak simpulkan faktorisasi bilangan prima adalah, tolong kalian catat, proses memecahkan suatu bilangan bulat positif menjadi faktor-faktor bilangan prima yang jika dikalikan akan menghasilkan bilangan tersebut. Bilangan prima terdiri dari 2, 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. Jadi kesimpulannya udah. Sekarang Bapak ingin bertanya, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Semangat. Kok suaranya kecil? Coba, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Semangat. Udah, jadi sebelum Bapak menutup, jadi hari ini kita sudah belajar faktorisasi bilangan prima. Sekarang coba buka buku halaman 20, lanjutan tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nanti jika ada yang kurang paham, boleh ditanyakan nanti pertemuan selanjutnya. Jika ada contoh-contoh ataupun yang belum terselesaikan, boleh kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi sebelum Bapak menutup, mari sama-sama kita berdoa. Coba ketua kelas untuk memimpin doanya. Mari semua kita berdoa. Berdoa dimulai. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita berguna dan kita bisa menggunakan, karena yang namanya materi ini sering kita gunakan di luar sana, misalnya dalam jual beli juga menggunakan. Jadi demikianlah Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum